Tidak dinamakan orang itu berakal kalau orang itu hanya bisa membedakan antara baik dan jelek. Kalau hanya bisa membedakan antara baik dan jelek, belum dikatakan dia berakal. Insya Allah semua orang bisa. Ini baik, ini jelek, semua orang bisa. Tapi itu yang tidak berakal karena hal berakal. Yang berakal itu yang bisa membedakan antara kebaikan. Mana yang lebih baik untuk dikerjakan, mana yang lebih dulu untuk dilakukan. Dari dua kebaikan, mana yang terbaik yang harus dilakukan. Ini yang kadang orang bingung. Sing didhisik itu sing tak lakoni iki apa? Bingung dia. Ingin menentukan itu bingung, mikir. Tapi kalau orang yang berakal tanpa mikir sudah bisa mengetahui ini yang harus saya dahulukan daripada ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu daripada itu. Dan bisa membedakan paling jeleknya kejelekan dari dua kejelekan. Ada dua kejelekan, mana yang terjelek? Nah, itu bisa membedakan dia, mengetahui. Ya, itu yang berakal. Sehingga apa? Ketika dia mengetahui kebaikan mana yang terbaik, maka dia akan menjalankan, melakukannya. Kejelekan mana yang terjelek, maka dia akan meninggalkannya. An Abi Qasim Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah qala as-sadiqu yatakallamu fil yawm 40 marrah wal mura'i yathbutu ala halatin wahidah 40 sana. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi ma'na dhalik inna as-sadiq yaduru ma'al haqq haythu dara fa idza kana al-fadlu syar'i fi as-salam mathalan salla wa idza kana fi mujalasatil ulama as-salihin والصالحين في مجالسة العلماء الصالحين والضيفان والعيال والقضاء حاجة المسلم والجبر قلب المكسور ونحو ذلك فعلى ذلك الأفضل وترك عادته. Katanya Imam Abu Qasim Junaid bin Muhammad, orang yang jujur itu ya tergelap berganti-ganti dalam satu hari 40 kali. Sedangkan orang yang riya di dalam perbuatan, dia hanya melakukan satu keadaan selama 40 tahun. Beda. Kalau orang riya, satu perbuatan dilakukan selama 40 tahun, nggak gonta-ganti. Kalau orang yang jujur di dalam beribadah kepada Allah, yang hatinya kosong dari menginginkan sesuatu kepada manusia atau dari manusia, ini dalam satu hari bergonta-ganti amalan, bergonta-ganti perbuatan, bisa sampai 40 kali perbuatan. Dikatakan oleh Imam Nawawi, artinya apa? Orang yang jujur ini ya dulu mahak itu dalam. Jadi dia terus berbuat di dalam perbuatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala di perbuatan apapun. Jadi dia melihat kalau keistimewaan secara syariat itu ada di dalam sholat, misal ini ada dalam sholat, keistimewaan dari jam sekian melakukan sholat ini, melakukan sholat itu, mereka akan sholat. Oh, pada jam saat ini yang terbaik itu duduk dengan para ulama sholihin, mereka lakukan duduk dengan ulama sholihin. Oh, jam sekian itu afdolnya, bagusnya ya, menjamu tamu, dia lakukan menjamu tamu. Oh, jam sekian itu bagusnya dia duduk dengan keluarga atau membantu seorang muslim atau memberikan jalan keluar dari setiap orang yang bermasalah. Ini dilakukan sama dia. Jadi memantau waktu-waktu terbaik. Oh, waktu terbaik untuk sholat, waktu terbaik untuk doa, waktu terbaik untuk membantu sesama muslim, dia bantu, dia lakukan. Oh, waktu ini bagus untuk duduk dengan para ulama as-sholihin, dia kerjakan. Jadi satu hari ini banyak melakukan kebaikan dan dia memerhatikan di dalam setiap perbuatan itu waktu yang terbaik menurut syariat untuk dilakukan. Kalau orang riya enggak. Orang yang riya enggak. Satu keadaan dilakukan selama 40 tahun. Sepanjang mulai dia di sini itu. Di segitu aja. Ya. Kalau mereka enggak. Jadi keadaan, ya, mereka bisa membaca keadaan dan melihat waktu.
Oh, keadaan seperti ini baiknya ini, keadaan seperti ini baiknya itu, waktu seperti ini, waktu seperti itu. Mereka lakukan. Mereka lakukan. Makanya menjadi orang yang berakal itu tidak mudah. Dia butuh banyak pengetahuan, baik dari Al-Quran, hadisnya Nabi, juga perbuatan para sahabat, para tabi'in, sehingga bisa menentukan mana yang terbaik, yang harus didahulukan, mana yang terjelek, yang harus benar-benar ditinggalkan, untuk menjadi orang yang berakal. Tapi kita harus sadar, yang terpenting dalam kehidupan kita, jangan mendahulukan kehidupan diri kita, tapi dahulukan kehidupan orang lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita, kecerdasan kepada kita, sehingga kita bisa gunakan kefahaman dan kecerdasan itu di dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.